Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas 10 IPA 1 ini mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Asal-usul Persebaran Nenek Moyang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hasiswoyo dari kelas 10 MIPA 1. Dan saya Sita Syifa Bintang Saidinita dari kelas 10 MIPA 1. Saya Hananifa Merwe Sesadu dari 10 MIPA 1. Saya Fauzia Tiara dari kelas MIPA 1. Saya Siti Anissa Nurhaliza dari kelas 10 MIPA 1. Saya Nadia Yasir Palestin Kusuma dari kelas 10 MIPA 1. Asal-usul persebaran nenek moyang. Nenek moyang bangsa Indonesia datang dari Yunan atau Cina Selatan. Mereka pindah 2000 tahun yang lalu karena mereka terdesak oleh bangsa Cina. Nenek moyang kita adalah bangsa Melayu. Beberapa penduduk asli Kepulauan Indonesia tersisa dan menetap di daerah-daerah pendalaman. Sedangkan daerah di pantai dihuni oleh penduduk pendatang. Penduduk asli itu disebut sebagai suku bangsa Peda oleh Sarasen. Ras yang masuk dalam kelompok ini adalah suku bangsa Hieng di Kamboja, di Niaotse, di Yonjen di Cina, dan Senoi di Semenanjung Malaya. Pendatang berikutnya membawa budaya baru, yaitu budaya Neolitik. Kedatangan nenek moyang. Persebaran nenek moyang di Indonesia diperkirakan melalui 2 gelombang, yaitu gelombang Proto-Melayu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi dan Deuteron Melayu sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Kepindahan mereka tersebut disebabkan oleh kekurangan bahan makanan, kerusakan daerah asal, bencana alam, dan peperangan. Gelombang Proto-Melayu. Jalur perpindahan dari Yunan menuju wilayah Indonesia dibagi menjadi 2 rute, yakni rute barat dan rute timur. Jalur barat dari Yunan ke Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Kebudayaan yang dibawa adalah kapak persegi. Sedangkan jalur timur dimulai dari Teluk Tonkin menyusuri pantai Asia Timur menuju Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku, Papua, sampai Australia dengan membawa kebudayaan kapak lonjong. Keturunan bangsa Proto-Melayu misalnya saja suku bangsa Batak, Dayak, dan Toraja. Bangsa Proto-Melayu sudah bermukim secara menetap dengan berternak dan pengolahan tanah secara sederhana. Gelombang kedua yaitu Deuteron Melayu. Persebaran Deuteron Melayu menempuh jalur barat dengan membawa kebudayaan Dongson dari Vietnam. Kebudayaan Dongson merupakan kebudayaan yang menghasilkan alat-alat dari perunggu seperti kapak corong, kapak perunggu, nekara, nako, dan perhiasan dari perunggu. Bangsa Deuteron Melayu memilih tinggal di daerah pesisir, muara, dan sungai yang merupakan daerah yang subur. Deuteron Melayu sudah bercocok tanam, lebih modern dibandingkan Proto-Melayu. Deuteron Melayu sudah mengenal irigasi. Bangsa Indonesia sekarang yang merupakan keturunan dari bangsa Deuteron Melayu adalah suku bangsa Jawa, Madura, Manado, dan Melayu. Kesimpulan, dari kedua gelombang di atas, rupanya Deuteron Melayulah yang memiliki kebudayaan yang lebih maju. Terbukti mereka bisa membuat benda-benda dari perunggu dan besi seperti kapak sepatu, kapak corong, pundan berundak-undak, dan kubur batu. Selain itu, Deuteron Melayu menjadi persebaran nenek moyang di Indonesia yang mampu meningkatkan populasi dan keturunan hingga terbentuknya berbagai macam suku di Indonesia seperti sekarang, seperti suku Jawa, Minang, Bugis, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.